Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channelku, Siska Puspitasari. Kali ini kita akan membahas hidrolisis part 2 yang merupakan kelanjutan dari sebelumnya part 1 tentunya. Di part 1 kita membahas tentang konsep dan materi hidrolisis. Nah, kali ini saatnya kita mulai berlatih soal-soal terkait hidrolisis. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja cus berlatih soal tentang hidrolisis. Ya, contoh soal yang pertama. Nah, di sini larutan garam berikut yang mengalami hidrolisis parsial dan bersifat basa. Oke, dia mintanya yang mengalami hidrolisis parsial. Parsial itu berarti nama lain dari sebagian, ya. Bagian dan bersifat basa. Oke, berarti gimana nih? Berarti larutan garamnya itu ya berasal dari basa kuat dan asam lemah ya. Kalau dia sebagian berarti salah satunya harus ada yang kuat ya. Jadi kuat dengan lemah. Nah, yang kuatnya siapa? Kuatnya tergantung sifatnya. Kalau dia maunya sifat basa ya berarti yang kuatnya basa ya. Oke, berarti modelnya adalah kita harus bisa membedakan nih mana asam kuat, asam lemah, mana basa kuat, mana basa lemah ya. Nah, silakan ditonton lagi video saya sebelumnya ya yang menentukan pH asam kuat, basa kuat dan asam dan basa lemah ya. Nah, ini saya bantu ingatkan ya. Di sini ada asam kuat siapa aja? Ada HCl, HB, RHI, HNO3, asam sulfat ya, H2SO4 dan HClO4. Kemudian untuk basa kuatnya ada logam golongan 1A semua ya. Ketika ketemu dengan OH maka dia tergolong ke dalam basa kuat. Kemudian ada C, A, B, A dan SR ini juga tergolong ke dalam basa kuat ya. Oke, kita mulai dari yang pertama, NH4 2SO4. Nah, amonium sulfat. Nah, ini kenapa saya kasih warna biru dan merah? Sebenarnya untuk menunjukkan ya bahwa ternyata ya kation dari garam di sini kan NH4 kalau terurai jadi NH4+ ya dalam air ya. Sulfat itu jadi -2 gitu ya. Ini adalah kation, yang biru, yang merah adalah anionnya. Nah, ternyata kation dari garam ini berasal dari kation dari si basa. Tuh ya, jadi sama-sama warnanya biru ya. Kemudian untuk yang anion asam ya, anion maksudnya ini berasal dari anion yang asam. Tuh, sama-sama merah ya. Jadi seperti itu kira-kira supaya gampang kita bandinginnya ya. Oke, langsung aja kita cus ya. Cek NH4 itu NH3 ya. NH4+ adakah di golongan logam-logam basa kuat ya, logam golongan 1A dan 2A dia tidak ada ya. Tidak ada berarti dia tergolong ke dalam basa lemah. Kemudian sulfat, nah ini dia mentengger nih di sini ya, sulfat. Nah, ini adalah suatu asam kuat. Oke, basa lemah tambah asam kuat garamnya berarti garam tersebut akan mengalami hidrolisis parsial. Saya singkat HP ya. Hidrolisis parsial bukan handphone, HP. Hidrolisis parsial bersifat asam. Hati-hati ya. Yang menentukan pH di hidrolisis adalah yang kuat. Yang mengalami reaksi hidrolisis memang yang lemah gitu ya, tapi yang menentukan yang kuat. Kalau yang kuatnya asam ya berarti dia jadinya bersifat asam. Kalau yang kuatnya basa ya dia akan bersifat basa. Hati-hati jangan ketukar ya. Oke, selanjutnya amonium cyanida ya, NH4CN. Nah, ini ada NH4 ya, ini plus, ini min ya. Pada umumnya depan kation, belakang anion, seperti itu ya. Di sini ada NH4, tidak ada juga ya, ini basa lemah. Untuk yang lemah tuh yang muncul kan dia lagi gitu ya. Jadi ya dengan seiring berjalannya waktu, kalau kalian sering latihan ya otomatis tahu gitu ya, bisa hafal, nggak harus yang benar-benar ngafalin semalam. Asam kuat ini. Ayo latihan makanya ya, karena kunci kesuksesan dalam mengerjakan soal kimia itu adalah berlatih ya, berlatih. Oke, terus ada cyanida CN, ini juga tidak ada ya di golongan asam kuat, berarti dia tergolong ke dalam asam lemah. Oh, kalau dua-duanya lemah gimana? Tadi yang saya bilang yang mengalami reaksi hidrolisis itu adalah yang lemah. Nah, kalau kation dan anion garamnya berupa asam dan basa lemah, ya berarti dia akan mengalami hidrolisis total. Ya, hidrolisis total. Sifatnya gimana? Sifatnya tergantung dari Ka dan Kb-nya ya. Ketika Ka-nya lebih besar, maka dia akan bersifat asam. Kalau Kb-nya yang lebih besar, maka dia akan bersifat basa. Seperti itu.
ya. Oke, next ya, kalium sianida KCN. Nah, ini KCN juga sama ya, depan positif, belakang negatif. Nah, Kak, ada nggak Kak? Sekilas kayak nggak ada ya di golongan basa kuat, tapi dia sembunyi. Kalium itu adalah salah satu logam golongan 1A ya. Siapa aja anggotanya 1A? Litium, natrium ya, lina, kawin, ruby, CS frustasi ya. Nah, ini untuk yang FR-nya dia radioaktif ya. Oke, jadi Li, NaK, Rb, dan CS itu ketika bertemu dengan OH dia menjadi suatu basa kuat ya. Nah, ini adalah basa kuat berarti CN-. Nah, baru tadi ya kan yang B berarti dia asam lemah. Oke. Kuat dan lemah, yang kuatnya basa ini sesuai dengan harapan kita ya. Berarti dia akan mengalami hidrolisis parsial bersifat basa. Ya, ketemu jawabannya. Jawabannya adalah C ya. Oke, selanjutnya ada kalsium klorida ya. Di sini kalsium sama ya, kalsium, tapi hati-hati, kalsium tuh dia golongan 2A, dia biloxia plus 2 ya. Nah, ini Cl-nya minus. Oke, Ca ada nih di ini ya, apa di golongan basa kuat. Berarti dia tergolong ke dalam basa kuat. Cl-nya berarti asam kuat juga. Kalau kuat dan kuat gimana? Yap, tadi yang mengalami reaksi hidrolisis adalah yang berupa asam atau basa lemah ya. Nah, kalau kuat dengan kuat berarti dia tidak mengalami reaksi hidrolisis ya. Oke, jadi BaCaCl2 tidak mengalami ya hidrolisis. pH-nya gimana? pH-nya netral ya, pH 7 kalau suhunya 25. Oke, terakhir ada amonium nitrat ya. Amonium nitrat ini NH4 udah ya, kalau A sampai D udah lancar, insya Allah yang E juga lancar. NH4 lagi-lagi dia adalah basa lemah, nitratnya HNO3 ya, nih nomor 3. Ini adalah asam kuat. Oke, berarti sama dengan yang A ya, dengan amonium sulfat ya, dia adalah hidrolisis parsial asam. Oke, ya. Jadi kalau hidrolisis parsial asam berarti pH-nya di bawah 7 otomatis ya. Kalau total belum tentu ya. Kalau basa berarti pH-nya gimana? Kalau basa itu pH-nya di atas 7 ya. Ini juga asam berarti pH-nya di bawah 7. Ya, mudah-mudahan bisa difahami ya cara menganalisis mana garam-garam yang mengalami hidrolisis parsial atau total, baik bersifat asam maupun bersifat basa. Oke, kalau sudah paham kita lanjut ke contoh soal kedua. Nah, ini udah mulai hitung-hitungannya ya. pH dari 200 ml larutan barium asetat 0,2 m pada suhu 25 adalah ya. Nah, di sini hati-hati gitu ya. Kalau dari tadi kan kita menemukan kation itu selalu ditaruh di depan, kation garam ya. Tapi ternyata di sini malah anionnya yang di depan ya, CH3 COO ya. Nah, COO 2 kali. Saya ganti juga nih warnanya ya supaya kalian teringat. Nah, ini kan biasa tadi saya tulis biru depan merah belakang ya. Nah, hati-hati ya untuk asam-asam lemah, asam-asam turunan alkana, asam-asam organik. Ini justru dia karena hidrogen atau proton yang dilepas itu di belakang ya. Ini kan CH3COH ya. Gak kelihatan. Nah, warna biru. Nah, ini ya CH3COOH. Nah, ini adalah H yang dilepaskan gitu ya oleh asam tersebut ketika dalam air, maka dia bersifat asam menurut teori Arrhenius. Nah, lazimnya ketika dia ketemu dengan basa, maka penulisannya depan duluan nih ya. Jadi dia taruh di depan, baru basanya di belakang. Lazimnya seperti itu, tapi bisa aja sih, boleh aja dia tulisnya BaCH3COO 2 kali, tidak salah juga ya. Cuman lazimnya penulisannya seperti itu biasanya ya, yang ditemukan, yang sering terjadi di dunia yang fana ini. Oke, gitu ya. Jadi ini kita tahu cukanya dia berasal dari asam lemah ya. Untuk bariumnya ini ya barium Ba nih. Ba tergolong ke dalam basa kuat. Oke. Nah, kalau yang kuatnya basa berarti dia akan mengalami yang namanya hidrolisis basa ya, hidrolisis parsial bersifat basa. Cocok nih sama yang diketahuinya Ka. Katanya gampangnya kalau diketahui Ka maka dia hidrolisis basa ya. Kalau diketahuinya Kb berarti hidrolisis asam.
Nah, tapi kan tidak semudah itu ya, tolong ya. Kita kalau harus tahu juga nih yang ditentukan pH itu siapa. Oke lah, kita udah jago tadi barium asetat itu adalah suatu garam, tapi kan kadang kita nggak tahu juga apa iya itu garam ya kan. Salah satu cara untuk menentukan pH suatu larutan itu kan harus tahu dulu nih, ini adalah larutan asam, basa, atau garam ya, atau bahkan nanti nambah lagi ada penentuan pH larutan penyangga di bab selanjutnya. Jadi kita harus benar-benar tahu gitu ya, ini adalah soal tentang hidrolisis ya. Nah, untuk hidrolisis sendiri itu konsepnya adalah ketika ada suatu garam, ya kan, garam ditambahkan air. Nah, ini akan menjadi larutan garam. Berarti kalau ditanyakan pH dari larutan garam, maka konsepnya adalah pakai konsep hidrolisis. Seperti itu, ya. Nah, jadi kita harus bisa membedakan mana itu asam, karena asam itu biasanya depannya hahaha ya, walaupun nggak biasanya ya. Ini terbukti si CH3COH H-nya di belakang ya. Pada umumnya gitu, hahaha. Terus kalau basa belakangnya OH, 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 OH. Nah, kalau ada suatu senyawa depannya nggak ada H, belakangnya nggak ada OH, berarti ya otomatis dia adalah suatu garam ya, garam. Oke, ini tidak berlaku umum ya, biasanya. Hati-hati ya. Oke, kita lanjut. Ini karena konsepnya hidrolisis parsial bersifat basa ya. Seperti biasa kalau basa yang kita cari adalah konsentrasi OH- ya. Kalau basa OH-, kalau asam H+, jangan ketukar. Rumusnya gimana? Rumusnya ada akarnya. Akar dari, ya ada yang tahu? KW dibagi KA ya, dikali molaritas garam dikali valensi. Itu ya. Oke, nilai KW harus hafal ya. Nilai KW pada suhu 25 derajat Celcius itu adalah 10 pangkat min 14. Oke, KA-nya sudah ready juga. KA-nya 10 pangkat min 5. Molaritas garam nih 0,2. Marilah kita ubah jadi 2 kali 10 pangkat min 1 M ya. Supaya gampang nanti perhitungannya. 2, 10 min 1. Valensi. Valensi garam itu adalah anion atau kation garam yang mengalami reaksi hidrolisis. Tentunya yang mengalami reaksi hidrolisis kan kation atau anion yang lemah ya. Jadi kita cukup lihat yang lemahnya aja nih, karena yang lemahnya adalah si cuka ya, CH3COO ada 2, maka di sini valensinya adalah 2 ya. Oke, saya tambahin sini 2. Nah, udah tinggal dihitung ya, tinggal dihitung. Jadi isyarat kita bisa mengerjakan kimia pertama adalah paham konsep, kedua adalah hafal rumus, ketiga adalah bisa ngitung. Hati-hati nih yang terakhir ya, yang terakhir bisa ngitung, gak harus jago matematika, yang penting bisa ngitung deh tanpa kalkulator. Oke, mana dulu nih, dulu deh 2 kali 2 4 ya kan. Nah, kemudian dikali 10 pangkat min berapa tuh? Ini sama-sama di atas nih, 10 pangkat min 14 sama 10 pangkat min 1 berarti dijumlah ya. Jadi 10 pangkat min 15. Oke, dibagi 10 min 5. Kalau dibagi berarti dikurang. 10 pangkat min 14 kurangi 5. Berarti tinggal 10 pangkat. 15 tadi ya. Dikurangi 5 berarti 10 pangkat min 10. Jangan lupa akarnya. Nah, oke, diakarin. Berarti dapat konsentrasi OH-nya itu adalah akar 4 itu adalah 2 ya. Akar 10 pangkat min 10. Kalau pangkat diakarin tinggal kita bagi 2 aja. Min 10 bagi 2 min 5. Tuh ya. Oke, dapat konsentrasi OH-, kita cari POH. Ya, seperti biasa POH itu adalah min log dari konsentrasi OH-, ya. Berarti min log dari berapa? Dari 2 kali 10 pangkat min 5. Berapa tuh? Ya, ini 5 tinggal turun kasta ke bawah ya. 5 dilanjutin min log 2. Min log 2. Oke, itu POH-nya. Yang ditanyakan apa? Ditanyain adalah pH. Masih ingat pH ditambah POH itu berapa? pH ditambah POH itu adalah 14. Berarti kita kalau mau nyari pH dari POH itu tinggal 14 dikurangi ini, ya kan? Nah, kasih kurung jangan lupa ya. 5 min log 2. Berapa tuh? 14 kurangi 5, 9. Min ketemu min, jadi plus ya, log 2. Oke, adakah jawabannya? Jeng 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 jeng.
Ada, alhamdulillah ya jawabannya yang D. Oke, udah mulai kebayang ya. Jadi konsep dari penentuan pH hidrolisis adalah ketika ada suatu garam dilarutkan ke dalam air. Seperti itu ya. Oke, lanjut kalau gitu ya. Kita contoh soal ketiga. Nah, oke. Mohon maaf nih, kayak sepertinya typo nih ya, bukan bukan 3 nih, tapi bukan contoh soal 2 tapi 3. Oke. Ya, kita coba di sini ada apa nih? Sebanyak X gram amonium klorida MR58,5 ya, dilarutkan dalam air sehingga volume larutan 500 ml. Nah, jika larut pada suhu 25 derajat Celcius, pH larutan yang terjadi 5 min log 2, maka besarnya nilai X adalah oke. Di sini ada apa nih? Amonium klorida ya. Amonium klorida itu siapa sih? Tadi saya bilang kalau depannya nggak ada H, belakangnya nggak ada OH, berarti kemungkinan besar dia adalah garam ya. NH4 plus Cl-. NH4 itu adalah berasal dari basa lemah, Cl- dari asam kuat ya. Berarti garam yang akan mengalami hidrolisis parsial bersifat asam. Oh, tentu saja pH-nya kan di bawah 7 ya. 5 min log 2. Oke, baik. Kita berawal dari rumus lagi dari rumus aja dulu ya. Kita udah tahu nih ini hidrolisis bersifat asam. Jadi kita cari konsentrasi H+. Tulis aja dulu rumusnya walaupun nggak tahu mau ngapain ya. Oke, akar dari ya KW. Ingat kalau ini H+, ini pakainya KB ya. KB dikali molaritas garam dikali valensi. Oke. Yuk masukin KW-nya. KW-nya 10 pangkat min 14 ya. KB-nya sudah ada 210 min 5, 210 min 5 seperti itu. Oke. Untuk molaritas garamnya justru itu yang kita cari ya. Kita bakal nyari molaritas garam untuk menentukan gramnya ya. Ingat rumus molaritas garam, molar adalah berat dibagi mR ya dikali 1000 per volume. Nah, jadi kita cari ini nih ya. Oke, untuk H+-nya gimana? Nah, karena di situ ada informasi pH, pH-nya adalah 5 min log 2. Berarti otomatis kita bisa menentukan konsentrasi H+ ya. Nah, ini gimana caranya nih? Anti log dari 5 min log 2 gitu ya. Oke, berarti si 5 naik kasta nih jadi pangkat ya. 10 min 5 jangan lupa kasih minus ya, 2-nya ke depan. Nah, jadilah 2 kali 10 pangkat min 5. Oke, just tarik sini ya. 2 kali 10 min 5. Molarnya ditanyakan. Valensi ya, valensi yang lemahnya adalah si NH4, cuman ada 1 berarti ya 1. Nah, ini ngitungnya gimana, Kak? Gitu ya. Supaya akarnya hilang, marilah kita kuadratkan kedua ruas ya. Ini kita kuadratkan, ini kita kuadratkan. Oke. Kalau sudah berarti 2 pangkat 2 itu 4 dikali 10 pangkat min 10 ya. Sama dengan berapa nih? Ini dulu kali ya, min 14 kurangi berapa? 5 ya. Jadinya nih ini 1 sama 2 ya, setengah aja. Setengah ya, setengah dikali 10 pangkat min 9 itu dapat molaritas garam. Oke. Nah, terus ini 4 sama setengah kita bagi jadi dapat 8 bukan ya? 4 bagi setengah 8. Terus ini 10 min 9 sama 10 min 1 kita coret jadi tinggal 10 pangkat min 1. Oke, dapat deh ya. Molaritas garamnya adalah 8 kali 10 pangkat min 1 atau lebih dikenal dengan 0,8 ya. Oke, tarik ke rumus molaritas kita. Molaritas garamnya 0,8 ya. Beratnya ditanya. MR-nya, MR sudah ready nih, 58,8. 58,5 maksudnya. Dikali 1000 per volumenya berapa? Volumenya 500 ml. 500. Dah. Mari cat ya, mari kita coret. 1000 bagi 500 itu dapatnya 2 ya. Oke. Ini kanan kiri saling menghilangkan 0,8 sama 2 maksudnya berarti 0,4. Oke, dapat beratnya berarti 0,4 dikali 58,5. Berapa ya? Kayaknya 20-an ya. 20-an ya. Coba kita hitung dengan penuh perjuangan.
kali 4 nih, berapa nih? 20, 32, 34, ya kan? 3, berarti 20 tambah 3, 23. Oke, komanya tarik sini sis. Oh, ada komanya, ada 2 ya, kan 0,4 ya. Berarti 1, 2, berarti itu. Oke, 23,4. 23,4, satuannya apa? Satuannya adalah gram. Ya. Ada. Oke, alhamdulillah. Ya. Oke, lanjut ke contoh soal keempat ya. Di sini ada 10 mili larutan natrium hidroksida 0,1 molar. Ditambahkan 100 mili asam asetat 0,1 molar. Nah, jika Ka dari asam asetatnya 2 kali 10 mili 5, maka pH campuran yang terjadi berapa ya? Nah, ini contoh soal yang masih gelap. Saya bilang masih gelap karena masih belum jelas ya dia akan jadi apa nih. Konsep kita kan hidrolisis ini adalah menentukan pH dari larutan garam ya. Berarti si garam tersebut ketika ketemu dengan air dia akan mengalami reaksi hidrolisis. Nah, tapi di sini masih dikasih mentahan ibaratnya ya, mentahan antara NaOH dengan asam asetat direaksikan. Kita tahu NaOH adalah suatu basa kuat, asam cuka adalah suatu asam lemah ya, yang mana ketika suatu asam ketemu dengan suatu basa, maka ya mereka otomatis akan mengalami reaksi kayak gitu ya. Jadi kita perlu mereaksikan terlebih dahulu untuk tahu nih kira-kira nanti jadinya apa, apakah jadi larutan asam basa biasa atau jadi larutan garam hidrolisis atau bahkan jadi larutan penyangga ya bab selanjutnya. Jadi rajin-rajin cek video-video saya ya. Nah, oke, kita reaksiin terlebih dahulu ya. Yang namanya asam ketemu dengan basa pasti jadi air ya kan. Nah, airnya berasal dari H dari asamnya, OH dari basanya sesuai teori Arrhenius ya. Berarti di sini H2O ceritanya ditambah sisanya nih yang belum, CH3COO dengan Na. Jadilah CH3COO-Na ya. Nah, di sini untuk molnya gimana? Mol itu molar kali volume ya, berarti tinggal 100 dikali 0,1, itu berapa? 10 milimol. Hati-hati ini masih mililiter ya, jadi masih milimol. Untuk yang cukanya sama, ini berarti 100 dikali 0,1, jadinya 10 milimol ya. Oke, kalau sudah kita masukkan ke bagian NDS ya. Oke, mula-mula ini ada 10 ini belum ada ya kan. Nah, untuk yang bagian bereaksi kita cek dulu nih mana yang habis bereaksi. Yang habis bereaksi itu yang molnya lebih kecil. Mana yang molnya lebih kecil? Ini sama semua Kak ya. Ini 10 milimol, ini 10 milimol dengan koefisien sama. Artinya di bagian bereaksi itu sama semuanya ya, sama semuanya. Berapa? 10, 10, 10, 10. Ya, jelas ya. Jadi kita tentukan dulu mana yang habis. Kalau dua-duanya habis, berarti ya udah gitu ya, dengan koefisien sama, maka yang bereaksi juga sama. Kalau ada yang beda gimana? Ya tinggal dikonversi aja sesuai dengan perbandingan koefisien. Oke, kiri berkurang, produk reaktan berkurang, produk bertambah ya. Itu. Kiri berkurang reaktan ya, produk bertambah. Nah, oke, berarti di sini nanti habis dapat garam 10 milimol ya. Milimol ini air juga 10 milimol. Tuh, lihat yang bersisa siapa sih ya? Asam basanya habis, yang bersisa tinggal garam ya kan? Garam yang berasal dari basa kuat dengan asam lemah ya, ketemu dengan siapa? Dengan H2O. Ini konsep apa sih? Seperti ini adalah konsep hidrolisis ya, hidrolisis parsial basa. Oke. Nah, dari sini kita bisa menentukan berapa molar garamnya. Molaritas garam itu adalah mol dibagi volume. Volumenya pakai volume total karena kan hasil pencampuran ya. Molnya 10 milimol per
itu volume totalnya berarti 100 ditambah 100 ya. Asam nyumbang 100, basa nyumbang 100. Berarti 10 per 20. Berapa ya? 10 per 200 maksudnya. Coret-coret per 20 itu adalah 0,05. Oke, kita langsung aja ke rumus hidrolisisnya ya. Karena dia hidrolisis basa, berarti kita carinya konsentrasi OH-. Oke, kayak biasa ya, tidak berubah. 10 pangkat min 14 ya, langsung KW dibagi kalau OH pakainya KA. KA berapa KA nih? 2 kali 10 min 5. 2 kali 10 min 5 itu molar garamnya tinggal konversi 0,05 jadi 5 kali 10 pangkat min 2 ya, supaya gampang nih. Valensi asam lemah. Nah, ini asam yang lemah kan asamnya ya, karena dia ada 1 berarti valensinya 1 ya. Tinggal dibagi dulu nih, 5 sama 2 ya, bolehlah 5 sama 2, 5 bagi 2 2,5 bukan, dikali 10 pangkat min berapa? 14. Kalau hama-hama atas ditambah ya, jadi 16 kurangi sama yang bawah dikurang. 16 kurangi 5 berapa ya? Ngomong-ngomong. 16 kurangi 5 itu adalah 10. Gitu. Maksudnya. Oke, tinggal kita masukin ke rumus hidrolisis basa ya. Kalau basa, seperti biasa kita cari OH-. Gimana rumusnya? KW dibagi KA dikali molaritas garam dikali valensi. Oke, dah. KW-nya masukin. KW-nya 10 pangkat min 14. KA-nya berapa? KA-nya diketahui 2 kali 10 min 5. 2 10 min 5. Molar garamnya 0,05 ya. 0,05 kita ubah jadi 5 kali 10 pangkat minus 2 untuk memudahkan perhitungan. Valensi garam adalah anion atau kation yang mengalami reaksi hidrolisis ya, yang lemah nih. Yang lemahnya kan CH3COH ya, berarti dia ada 1, berarti valensi 1. Udah tinggal dihitung aja. Ini dulu coret kali ya, 5 sama 2 jadi 2,5 dikali 10 pangkat min berapa? Ini sama-sama atas di jumlah. 14 tambah 2 16. 16 kurangi 5 berapa? 11. Min 11 gitu ya. Untuk memudahkan perhitungan diakarin nih jadi 25 aja ya, jadi tambah besar, berarti si pangkat jadi mengalah, jadi mengecil. Oke, akar 25 kali 10 min 12. Berapa akar 25? Yap, 5 ya. 10 min 12 tinggal dibagi 2 aja, min 6. Dapat POH, yuk yang udah jago ya. 6 turun gunung jadi 6 min log siapa ini? 5 ya, jadi kayak disilang gitu ya. 6 ke depan, 5 ke belakang ya. Oke, itu POH. pH-nya berapa? pH-nya. pH tinggal dikurangi aja kan. 14 dikurangi 6 min log 5. Berapa? 14 kurangi 6 berapa sih? 8 ya? 8 min berarti plus log 5. Oke. Ada jawabannya? Ada, alhamdulillah. Ya, soal selanjutnya, campuran di bawah ini yang menghasilkan larutan garam terhidrolisis sebagian dan bersifat basa. Oke ya, jadi syarat ya dia menjadi larutan hidrolisis ya, itu adalah dia adalah suatu larutan garam. Oke, nah kalau kita lihat-lihat di sini kan mana nih ya? Ini nggak ada garamnya nih ya, dia masih campuran mentah, asam dan basa seperti soal yang sebelumnya ya. Nah, untuk
tipe soal seperti ini, jadi kita harus tahu nih, kita harus bisa meramalkan kira-kira kapan sih ketika asam ditambah basa itu menjadi suatu garam yang terhidrolisis ya. Syaratnya adalah mol H plusnya sama dengan mol OH min. Mol H plus sama dengan mol OH min gitu kan ya. Nah, ternyata sudah ada nih ya. Syarat campuran asam basa menghasilkan reaksi hidrolisis adalah mol H plusnya sama dengan mol OH min. Nah, mol H plusnya adalah molar dikali volume dikali valensi, mol OH minnya adalah molar dikali volume dikali valensi. Oke, kita cek ya satu per satu. Nah, pertama untuk yang asam cuka tambah NH3. Ini nampaknya nggak mungkin ya menjadi hidrolisis sebagian. Dia minta hidrolisis sebagian ya. Kenapa? Karena kan ini asam cuka, asam lemah ya kan. Ini basa lemah. Kalaupun dia jadi hidrolisis, kita cek molnya ya. Ini cek molnya nih 0,50 kali 0,2 berarti 10 ya. Ini juga sama, 50 kali 0,2 ini pun adalah 10. Kalau sama nih sesuai syarat, maka dia akan mengalami hidrolisis. Hidrolisis tapi hidrolisis total, karena kan dari asam dan basa lemah ya. Jadi bukan itu yang kita minta. Oke, cek yang B. Yang B, NH3. Oke, NH3 adalah suatu basa lemah, HCl adalah asam kuat ya. Lirik dulu, dia mintanya bersifat asam. Berarti garamnya harus dari basa lemah dengan asam kuat ya, yang kuat asam. Ini sekilas udah oke nih ya, basa lemah dengan asam kuat. Coba cek molnya. Kali depan kali belakang ya, molar kali volume, ini dapatnya 5, ini juga dapatnya 5. Oke ya, sama nih fix nih, ini jadi hidrolisis parsial bersifat asam ya. Oke, selanjutnya masih kita lanjutkan ya, masih kita lanjutkan. Oke, sini ada NaOH basa kuat. Basa kuat ini asam kuat. Asam dan basa kuat udah pastilah dia tidak mengalami hidrolisis ya. Tidak mengalami hidrolisis. Udah nggak usah dilanjutin ya. Selanjutnya ini ada 50 mili HCN dan barium hidroksida. Oke, ini asam lemah. Ini basa kuat ya. Cek molnya ini 5 kali 0,2 berarti berapa ya? 10 ya? 10. Ini 50 kali 0,1. Nah, ini juga 5. Tapi hati-hati nih, ini adalah basa yang bervalensi 2 ya. Berarti harusnya 5 dikali 2 ya. Tuh, situ. Jadi berapa? 10. Oke, molnya sama dari asam lemah dengan basa kuat, maka dia akan mengalami hidrolisis parsial karena yang kuatnya basa. Hidrolisis parsial bersifat basa ya. Oke, HF dengan KOH. HF ini sama ya, kita kali. Set. Oke, KF adalah asam lemah ya. KOH adalah basa kuat. Ini nampaknya sama dengan yang atas sih. 50 kali 0,2 itu 10 ya. 25 kali 2 berapa? 5 ya, 5. Oh, beda nih molnya ya. Kalau yang lemahnya lebih banyak, ini nanti bukan jadi hidrolisis, tapi dia jadi larutan penyangga. Jadi buffer, teman-teman. Buffer asam. Oke, simak video pembelajaran tentang buffer asam ya, supaya kalian lebih paham dan bisa membedakan mana buffer, mana hidrolisis. Oke. Nah, terakhir contoh soal terakhir, pH larutan yang diperoleh dengan cara mencampurkan 100 ml natrium hidroksida dan asam cuka ya. Nah, ini kan sekilas sama kayak contoh soal sebelumnya yang harus banget kita reaksikan terlebih dahulu. Sebenarnya nggak perlu kita reaksikan terlebih dahulu asal kita udah yakin ini tentang hidrolisis. Ceknya gimana? Kayak tadi. Jadi coba kita tulis dulu deh si NaOH-nya. NaOH kan suatu basa kuat ya. Basa kuat ini adalah suatu asam lemah. Oke, kita cek dulu mol dari si OH minnya ya. Molar dikali volume dikali valensi. Molarnya berapa? 0,15. 0,15 dikali volumenya 100
valensinya 1 ya. Berarti berapa nih? 15 ya. 15 milimol. Kemudian untuk mol asamnya, asam berarti molar dikali volume dikali valensi. Molarnya berapa? 0,3 kali volume dikali valensi. Wah, kok begitu nulisnya ya? Kan volumenya udah ada. Oke. Volumenya berapa? 50 valensinya 1 ya. Oke, 0,3 kali 50 3 kali 5 15 ya, 15 milimol. Oke, tuh sama tuh ya. Kalau sama berarti udah fix. Fix, aduh mohon maaf ya. Fix, astagfirullah. Hidrolisis parsial ya. Hidrolisis parsial apa? Karena yang kuatnya basa, ya udah berarti hidrolisis parsial basa. Nah, otomatis kalau mol OH- sekian, mol H+ sekian, berarti nanti mol garam juga sekian. 15 pasti tuh nak ya. Nah, berarti molaritas garamnya berapa? Sama ya, mol per volume ya. Berarti 15 milimol dibagi volumenya pakai volume total. Totalnya 150. Oke, berarti hasilnya 0,1 molar. Ya. Itu dilanjutin aja ke rumus hidrolisis basa ya. OH- sama dengan akar dari KW 10 min 14, betul? Dibagi KA-nya 10 pangkat min 5 dikali molar garamnya udah langsung masuk 0,1 itu 10 pangkat min 1 ya. Nah, untuk ini nggak perlu lagi kita pakai valensi ya, tidak perlu pakai valensi. Tidak pakai valensi garam ya. Kenapa? Karena kan ini udah kita kali dari awal nih ya, jadi nggak usah lagi. Oke, berarti konsentrasi OH-nya itu adalah akar dari, nah ini ditambah ya, 15 kurang 5 10 pangkat min 10, jadinya 10 pangkat min 5 ya. Dapat POH-nya min log dari 10 pangkat min 5, berarti berapa? 5 ya. Terus pH-nya berapa? pH-nya tinggal 14 dikurangi 5, yaitu 9. Tuh. Cepet kan ya, tanpa reaksi. Ya, sekian video pembelajaran dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk tonton terus video pembelajaran dari saya. Tetap semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.